Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Al-Ajwani, NPM 2055201155, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan beberapa apa sih itu perangkat mobile. Tapi sebelum itu saya sedikit menjelaskan perkembangan saat ini. Teknologi informasi dan komunikasi akhir-akhir ini sangatlah pesat. Salah satunya perangkat mobile atau smartphone yang sudah tidak terbendung lagi. Setiap bulan pasti ada saja launching smartphone terbaru dari vendor-vendor besar seperti Samsung, Oppo, Vivo, dan lainnya. Kita pun setiap saat hari tidak bisa lagi dipisahkan dengan perangkat tersebut. Fenomena ini tentu saja mendatangkan keuntungan sendiri bagi pemula, sendiri bagi dunia pemrograman, yaitu pemrograman mobile. Apa yang dimaksud dengan pemrograman berbasis mobile? Pemrograman mobile merupakan antara kata pemrograman dan mobile. Istilah lainnya yaitu pemrograman ini singkat memiliki makna proses menulis kode-kode program untuk membuat aplikasi yang ditujukan oleh perangkat bergerak mobile. Jadi berbagai jenis aplikasi smartphone yang kita pakai setiap hari merupakan hasil akhir dari pemrograman mobile. Orang yang membuatnya disebut mobile developer, baik itu Android developer atau mobile iOS developer. Kemudian macam-macam perangkat mobile yang ada pada saat ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ternyata ada beberapa perangkat yang termasuk dalam perangkat mobile. Smartphone bukan satu-satunya perangkat mobile. Kata mobile di sini memiliki arti perangkat komputer yang dapat digunakan dengan mudah, digenggam oleh penggunanya. Perangkat mobile disengaja dibuat dengan tujuan agar mudah dibawa ke manapun, portable. Macam-macam perangkat mobile yaitu handphone atau smartphone. Saat ini smartphone paling populer yaitu smartphone yang menggunakan sistem operasi Android, sedangkan iOS berada pada urutan kedua setelah Android. Kemudian komputer tablet. Meskipun saat ini tablet tidak sepopuler smartphone, masih banyak orang-orang menggunakan tablet untuk menunjang pekerjaannya atau kegiatan sehari-hari. Kemudian alat baca elektronik e-reader. Salah satunya e-reader adalah Kindle dari Amazon. Dari dulu sampai sekarang Kindle masih menjadi e-reader yang paling populer, meskipun e-reader dari vendor-vendor lainnya. Kemudian ada Swatch. Banyak orang kini sudah menggunakan jam tangan pintar, meskipun kecil. Swatch-nya sudah menggunakan mobile operating system seperti Android dan iOS. Next, terus macam-macam sistem operasi atau OS mobile. Apa sih itu? Sistem operasi mobile operating system yaitu perangkat lunak utama yang melakukan kontrol terhadap perangkat mobile. OS ini memiliki banyak fungsi dan fitur seperti keyboard, email, sinkronisasi, memutar musik, kamera, dan banyak lagi lainnya.
Apa sih yang sistem operasi mobil yang populernya itu yang sekarang? OS Android. Sistem operasi Android saat ini menduduki puncak paling atas dibandingkan dengan sistem operasi mobile yang lainnya. OS Android berada di bawah naungan Google, di mana Android Inc., perusahaan pertama Android, telah diakuisisi oleh Google dengan nilai fantastis. Hampir semua vendor smartphone besar terkenal sekarang menggunakan OS Android untuk mendukung perangkat smartphone mereka. Kemudian iOS, iPhone, dan Apple TV menggunakan sistem operasi iOS. iOS merupakan sistem operasi yang diciptakan dan dikembangkan oleh perusahaan Apple. Sistem operasi ini cukup eksklusif, di mana hanya perangkat-perangkat dari Apple lah yang menggunakannya. Kemudian masih ingat dengan kenangan menggunakan smartphone BlackBerry? Nah, inilah sistem operasi yang digunakan. Nama lainnya adalah BlackBerry OS. Dikembangkan oleh RAM yang mendukung layanan multitasking untuk produk-produk BlackBerry. Namun, kepopuleran BlackBerry turun saat OS Android hadir. Salah satu penyebabnya karena aplikasi yang tersedia di BlackBerry tidak sebanyak smartphone yang menggunakan OS Android. Kemudian ada Windows Phone. Windows Phone atau Windows Mobile adalah OS yang dikembangkan oleh perusahaan Microsoft. OS ini dibuat untuk smartphone yang perangkat nirkabel lainnya. Dulu, smartphone Nokia pernah menggunakan OS dari Windows, tepatnya Nokia Lumia. Selain di 4 yang di atas saat ini, belum ada lagi OS sepopuler itu. Selain sistem operasi di atas, ada juga sistem operasi mobile. Symbian, Tizen, Google Puxia masih dalam pengembangan dan lainnya tidak kita bahas di sini. Kemudian ada jenis-jenis bahasa pemrograman mobile. Tidak semua bahasa pemrograman bisa digunakan untuk membuat aplikasi mobile. Nah, berikut ini adalah bahasa-bahasa pemrograman yang kita pakai untuk membuat aplikasi mobile. Untuk membuat aplikasi mobile Android, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman. Salah satunya Java, Kotlin, dan C++. Jika ingin membuat aplikasi mobile untuk perangkat iOS, bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah Swift dan Objective-C. Kemudian bahasa C bisa digunakan untuk membuat aplikasi yang untuk perangkat Windows. Kemudian, sedangkan jika kita ingin membuat aplikasi untuk dua perangkat sekaligus seperti Android dan iOS, istilah lainnya cross platform, kita bisa menggunakan bahasa pemrograman JavaScript, TypeScript, dan Dart. Tentunya dengan menggunakan framework seperti React, Native, Flutter, dan lainnya. Aplikasi native, hybrid, dan web.
channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.